أيام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak jamaah yang ada di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci nih umatnya yang melakukan segala sesuatunya itu tergesa-gesa. Karena katanya tergesa-gesa adalah sifatnya setan. Tapi katanya lagi ada juga nih yang diperbolehkan dalam Islam kalau kita mau tergesa-gesa. Kira-kira apa ya? Kita bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah 8 hal yang diperbolehkan tergesa-gesa dalam Islam. Kenapa nggak boleh tergesa-gesa? Kalau kita buru-buru gimana? Ya kan Ustaz Maulana? Kan ada yang buru-buru. Tapi katanya ada yang diperbolehkan. Mereka buru-buru karena nggak ada persiapan. Karena nggak ada persiapan ya. Apalagi katanya ada 8 hal nih yang mau kita bahas nih yang diperbolehkan. Kira-kira apa? Untuk yang pertama aku penasaran. Katanya berhubungan dengan tanggung jawab kita kepada seseorang. Apa itu Ustaz Maulana? Mohon penjelasannya dong. Ya baik, makasih. Izin semuanya, Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, 21 hari menuju bulan Rajab. Dan ketahuilah Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita harus bersegera. Cepat-cepat. Tapi ingat, ada namanya menghindari tergesa-gesa. Lah, Islam itu indah mengangkat hari ini tentang 8 hal yang harus tergesa-gesa. Wasari ila maghfiratin min rabbi jannatul ardus samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah. Kata-kata bersegera di sini harusnya kita mempersegerakan, bercepat-cepat, jangan sampai ditunda-tunda. Apa itu? Tanda kebaikan orang itu apabila menepati janji. Maka yang harus disegerakan, tergesa-gesa adalah melunasi utang yang sudah jatuh tempo. Karena kenapa? Karena bisa jadi ketika kita menunda utang yang sudah jatuh tempo, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Karena bisa jadi itu adalah termasuk kezaliman. Maka sesungguhnya sebagian dari mereka orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, tanpa menjelekkan, ketahuilah ketika kita menunaikan tugas tanggung jawab kita dalam hal pembayaran utang, pertanda kita sudah mengangkat kemuliaan pada diri kita. Karena menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim yang merupakan tindakan yang diharamkan. Catat, yang diharamkan. Dan harta yang tersimpan untuk tidak membayar utang, ya sudah jatuh tempo, maka tergolong orang yang tidak berkah harta itu. Nauzubillah subhanallah, nauzubillah. Maka nauzubillah lagi. Kenapa? Karena ini bahaya loh. Orang yang menunda tidak bersegera membayar utang. Yang catat, yang sudah
kena jatuh tempo, maka tergolong kategori orang yang fasik. Bukankah utang itu sebenarnya adalah ketika kita dibantu. Sudah dibantu kita malah menzolimi orang yang memberi pinjaman. Ya Allah ya Karim. Harusnya kita membalas kebaikan orang yang membantu kita. Kenapa kita justru membuat gelisah. Astagfirullahaladzim. Ini enggak enak ya. Kenapa Ustaz? Enggak enak bahas ini karena Apa? mohon maaf Ya. banyak orang Iya. yang mungkin merasa tersindir. Tidak, makanya utang itu harus dicatat. Sekali lagi, harus dicatat. Ingat ya, Ya. tergesa-gesa ini sebenarnya kita bahas ini Ya. untuk apa? Supaya tidak terjadi kezoliman. Ya. Salah satunya adalah tentang kita tidak boleh menunda-nunda tentang pembayaran Ya. utang. Jadi boleh nggak tergesa-gesa? Boleh. Boleh. Kalau dalam hal pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, jangan sampai terjadi, mohon maaf, ingkar janji. Oh, Salah Masya satu Allah. penyebab orang dikategorikan munafik adalah Ingkar janji. Oh, jadi jangan sampai kita tergesa-gesa minjemnya, balikinnya kita lambat-lambatin gitu ya berarti ya Iya. maksudnya. Cepat-cepat Oke. lah. Cepat-cepat lah, Masya Allah, biar tidak termasuk orang yang fasik seperti Ustadz Maulana bilang ya. Karena Masya orang yang Allah. berniat untuk membayar utangnya, Ya. itu akan Allah bantu dia. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jangan sampai orang yang sudah membantu kita malah akhirnya jadi kita kecewakan. Seperti yang Ustadz Maulana bilang. Lalu apalagi kira-kira yang tergesa-gesa yang diperbolehkan? Katanya nih, aku mau nanya sama Ustadz Bani. Katanya berhubungan dengan orang yang meninggal. Ini maksudnya gimana nih kalau kita ngeliat hantu kita kabur tergesa-gesa? Atau bagaimana nih berhubungan dengan orang yang meninggal Ustadz Bani? Masya Mohon Allah. penjelasannya Ustadz. Terima kasih Mas Soni, mohon izin guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada, hukum asal tergesa-gesa itu tidak boleh dan terlarang. Fit ta'anni as-salama wa fil ajalati an-nadama. Dalam sikap ketergesa-gesaan itu akan menimbulkan penyesalan. Tapi kalau hati-hati, pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Kelakon. Insya Allah ada keselamatan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat hati-hati, pelan-pelan, teliti itu dari Allah. Sementara sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Namun ada beberapa hal yang justru dianjurkan untuk disegerakan. Kalau Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu 5. Di Islam itu indah ditambahkan nih. Ustadz Maulana 1, Ustadz Sam 1, saya 1. Jadi 8. Jadi 8. Masya Allah. Yang pertama sudah dibahas tadi oleh guru kita Ustadz Maulana. Nah yang kedua itu berkaitan dengan hak orang yang sudah meninggal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tabrani, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu warda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ahadukum, fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri." Kalau ada salah seorang di antara kalian sudah meninggal, maka jangan ditahan-tahan, tapi segerakan pengurusan jenazahnya, segerakan antar dia ke dalam kuburnya. Ada hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi kalau sudah meninggal itu jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda, segerakan. Ya. Diurus jenazahnya itu, jangan sampai ditunda-tunda, tunda-tunda. Nah itu bisa berbahaya. Kenapa? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau seandainya ini yang meninggal adalah orang baik, maka berarti kita menyegerakan kebaikan untuknya. Karena begitu dia masuk ke dalam kubur alam barzakh, Allah segera berikan kebaikannya. Kalau kita tunda-tunda, kebaikan yang Allah akan berikan kepada dia jadi terhambat. Wa in taku ghairu dzalik, tapi kalau dia adalah nauzubillah min dzalik, misalnya bukan orang saleh, fa syarrun, maka itu adalah keburukan tad'unaha an ariqabikum. Itu adalah keburukan yang kau tanggalkan dari beban pundakmu. Bahkan ada riwayat dalam riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jenazah itu idza wudi'atil jenazah, apabila jenazah sudah diletakkan fahtamalahar rijal, lalu orang-orang mengangkutnya di punggung atau di pundak mereka itu, fa in kanat salihah, kalau jenazah ini adalah jenazahnya orang saleh, maka dia akan berkata,
qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ayo segerakan aku, cepetan, antarkan aku ke dalam liang kubur. Segera tuh. Tapi kalau dia, nauzubillah min dzalik, bukan orang saleh, maka dia mengatakan, ya wailaha, oh celakalah, aina zahabtumu nabiha, aina tadhhabu nabiha. Kemana dia mau pada pergi nih? Mau bawa kemana nih jenazah ini? Masya Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, yasma'u sautaha kullu syai' illal insan. Ini mayat yang dibawa itu, dia ngomong tadi kalau orang baik segerakan, segerakan. Ya. Kalau buruk jangan. Itu semua makhluk mendengar illal insan, kecuali manusia yang memanggulnya. Kenapa? Karena kalau mendengar la sa'iqa, pasti akan pingsan, minimal ngibrit. Tapi Ustadz kan bilang kalau misalnya kita menyegerakan sama aja juga kita menyegerakan kebaikan ya. Betul. Tapi kan kadang suka ada yang gini loh, harus nunggu kerabatnya datang dulu nih dari daerah karena jauh-jauh gitu kan. Atau hujan gitu harus ditunda. Nah itu kayak seperti apa tuh Ustadz kalau kayak gitu? Hukum asalnya disegerakan, tapi dikecualikan. Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj mengatakan, boleh la ba'sa biha atau bintizari al-janazah, boleh menunda atau melambatkan, tidak disegerakan untuk pengurusan jenazah itu ketika menunggu ahli walinya. Tapi dengan syarat, malam yukhsha taghayyurul mayit. Tidak dikhawatirkan terjadinya perubahan pada fisik mayit. Misalnya membusuk dan seterusnya. Dan ini yang mengecek biasanya orang kesehatan. Berarti tidak boleh terlalu lama ya? Tidak boleh terlalu lama. Kalau sampai sehari, 2 hari, wah kelamaan itu. Kasihan juga Maka ya. disegerakan. Nah pengurusan jenazah itu apa saja? Dia menyangkut, pertama itu adalah memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan. Yang keempat mengantarkannya ke liang kubur. Ini harus disegerakan. Tapi yang dimaksud disegerakan di sini bukan berarti melakukan 4 hal ini dengan terburu-buru. Mandiinnya buru-buru, nyolatinnya buru-buru, kafaninnya buru-buru. Sampai nggak beres ini, kafannya kurang misalnya. Biar segera atau di katanya. situ masuk masih ada ke bawah handuk. Nah, gotongnya juga terburu-buru sampai ke liang lahat itu. Yang tua-tua yang sepuh-sepuh, aduh tunggu. Nah, itu nggak boleh. Jadi tergesa-gesa di sini maksudnya atau disegerakan di sini. Pengurusannya itu secara normal, tapi jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur, kecuali ada uzur syar'i tadi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Sama-sama. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi mengenai tergesa-gesa yang diperbolehkan. Kenapa Ustadz Maulana? Saya kepikiran kalau orang tergesa-gesa lakukan pardu terhadap mayit itu luar biasa. Masa anduknya ketinggalan ke bawah ya Allah. Pelan-pelan aja itu kadang-kala ada yang ketinggalan. Iya, apalagi tergesa-gesa. Makanya butuh persiapan seperti Ustadz Maulana bilang. Udah gitu kita belajar lagi pada pagi hari ini. Tergesa-gesa yang diperbolehkan. Apalagi katanya kali ini berhubungan dengan anak dan orang tua. Tergesa-gesa seperti apa itu Ustadz? Siapa yang berhubungan dengan anak dan orang tua? Ada lagi. Aku mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kembali diingatkan, tergesa-gesa dilarang, tergesa-gesa tidak diperbolehkan kecuali dalam beberapa hal. Jadi pada dasarnya itu pada umumnya tidak boleh. Tapi ada yang diperbolehkan sebahagiannya. Yang mana itu sudah tadi dijelaskan, membayarkan hutang, melunasi hutang karena itu adalah kewajiban seseorang yang berhutang. Kemudian mengurusi jenazah karena itu adalah kewajiban orang yang hidup bagi orang yang mati. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan orang tua dan anak. Apa itu? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Al-Quran surah An-Nur ayat 32 mengatakan bersegeralah, segeralah kawinkan, yakni siapa? Di antara kalian pemuda, orang-orang saleh, anak-anak kalian. Maka subhanallah selanjutnya yang dianjurkan untuk tergesa atau dipercepat atau disegerakan adalah menikahkan anak ketika sudah datang yang melamar kepadanya. Berarti anak perempuan nih. Berarti anak perempuan. Okay. Begitu pula anak laki-laki. Ada ayatnya mengatakan sambungannya tadi.
tadi, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Seandainya dia yakni khawatir dia miskin, maka sebenarnya Allah lah yang akan memperkaya mereka dengan pernikahan tadi. Maka jangan khawatir, nanti saya habis menikah mau kasih makan apa, nanti saya habis menikah mau apa. Kata riwayat, baginda Nabi SAW mengecam orang-orang yang tidak mau menikah karena takut miskin. Jadi ada kecaman bagi orang-orang yang tidak mau menikah karena takut akan kemiskinan. Maka subhanallah tidak dianggap daripada golongan baginda Nabi SAW. Kemudian kenapa pernikahan ini disegerakan? Ternyata ada suatu riwayat mengatakan ketika seorang laki-laki itu punya syahwat di dalam dirinya. Begitu pula seorang wanita. Ketika engkau melihat seorang wanita di luar sana lalu timbul keinginan di dalam dirimu, maka itu adalah fitrah manusia. Jadi kalau kita melihat untuk yang pertama kali itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dilarang berlama-lama juga. Jangan karena yang pertama adalah rezeki jadi lama-lama yang ditatap Jadi gitu nyaman kan. ya. Justru kalau melihat lawan jenis di luar sana ada timbul keinginan dalam diri kita, kita disuruh atau diperintahkan untuk apa? Ghaddul basar. Segera menundukkan pandangan dan segera pulang. Karena apa yang dimiliki oleh wanita tersebut juga dimiliki oleh istrimu. Bayangin kalau nggak ada istri. Iya benar-benar. Kalau nggak ada kita mau pulang ngapain? Iya benar Pulang juga. kita ngapain? Maka dari sini ada yang namanya hathu, ada yang namanya hadis ini mengandung motivasi untuk sesuatu yang baik seperti pernikahan agar disegerakan. Karena pernikahan adalah satu-satunya solusi bagi jomblo. Tidak ada solusi lain kecuali puasa. Kita tahu puasa terbanyak itu adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya puasa lagi, besoknya tidak. Tapi ada lebih tinggi daripada puasa tersebut. Puasa jomblo. Karena tidak ada batas waktunya. Kapan dia belum mampu menikah maka dia ini yang namanya berpuasa terus-menerus. Wallahu ta'ala. Baik, berarti kalau yang namanya menikah harus disegerakan supaya terhindar dari dosa ya. Ustaz Syam Betul, ya. Masya apalagi Allah. orang tua yang tadi kita anjurkan adalah sebenarnya orang tua yang segera untuk menikahkan anaknya. Allah Baik, Ta'ala. Masya Allah. Tuh pernikahan adalah solusi terbaik bagi para jomblo. Hah. Aduh tergesa-gesa deh kalau ngomong kayak gini. Nanya apa lagi ya? Oh aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz mau nanya Ustadz. Tunggu dulu, aku lagi repot nih. Ya Allah. Lu orang lagi syuting Ustadz Bani ini malah nyiapin. Ustadz Syam ini ngapain malah nyiapin makanan? Ya Allah, kabur kali ya. Gara-gara kita bahas pernikahan nih. Loh, Gak enak nih. langsung. Puasa. Dulu. Ya Allah, Kenapa Ustadz? Saya harus siap-siap nih. Ada mau ulang tahun atau apa sih? Enggak, ini sebenarnya ini ada kaitannya untuk tema kita hari ini juga. Ya tapi kan kita gak boleh tergesa-gesa kok Ustadz buru-buru banget. Harus, jangan sampai keburu orangnya pergi nih. Lah terus gimana dong nih? Aku Keburu mau nanya. orangnya sakit hati. Ustadz, Keburu orangnya ngambek. ya Allah Ustadz. Keburu orangnya Ustadz ini lagi kelaparan. syuting Ustadz aku mau nanya dulu. Ini mau buru-buru kayak gini mau ngapain lagi? Aku mau tahu ini penjelasan pokoknya mengenai. ini pembahasan sesaat lagi. Iya. Saya akan bahas tentang ini. Mengenai makanan. Bukan, Apa? bukan. Ah yaudah Mau deh. tahu? Kalau gitu jangan kemana-mana deh. Setelah yang satu ini ya mau dibahas sama Ustadz Maulana. Janji ya. Iya dong. Enggak lama kok jamaah. Tetapi Memang ada Islam itu indah. Memang ada berapa orang mau datang? Ada mau. Nggak tahu aku. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Aku gak ngerti maksudnya apa sih. Iya tenang aja. Pokoknya harus cepat-cepat ini. Subhanallah, alhamdulillah.